Selamat siang Bapak Ibu Puji dan teman-teman sekalian dan juga kakak-kakak. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari penyusunan proyek yang akan kami dapatkan pada saat PAT nanti. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Alfa Aisyah Zanoni, absen 21. Nama saya Maria Malika Yulia Rosa, absen 29. Baik, di sini kami mempresentasikan proyek tentang pengembangan dokter untuk web project e-commerce dari kami. Yang pertama, deskripsi proyek ini kami memanfaatkan Docker sebagai web server dengan memanfaatkan teknologi Docker sebagai platform kontainerinasi untuk memfasilitasi pengembangan, pengujian dan menggunakan dalam pengaksesan web akan lebih efisien. Jadi di Docker ini kami membuat kontainer sebagai rumah untuk websitenya. Untuk latar belakangnya yaitu kami banyaknya pebisnis yang menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan bersaing. Maka salah satu caranya untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan memanfaatkan platform digital yaitu berupa website. Namun tak jarang juga website mengalami masalah, contohnya seperti website seringkali tidak responsif atau tidak dapat diakses di perangkat pengguna, sehingga mengakibatkan pengalaman pengguna yang buruk. Selain itu, banyak situs web yang tidak dapat menyesuaikan permintaan pengguna yang terus berkembang terkait fitur dan interaktivitas. Maka dari itu kami membuat proyek ini yaitu pengembangan Docker untuk web project e-commerce. Jadi kami membuat proyek ini untuk membantu para pebisnis pada platform digital dalam menyediakan tempat untuk mengembangkan webnya. Di sini terdapat tujuan dari pengembangan Docker untuk web project e-commerce. Yang pertama adalah pengelolaan yang lebih mudah. Menggunakan seperti Dockerfile dan manajemen kontainer menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Contohnya seperti dalam pembaruan ataupun penambahan fitur dari website tersebut. Nah, yang kedua, terdapat meningkatkan kinerja, mengoptimalkan waktu gerak situs web dan performa secara keseluruhan, dan meningkatkan kepuasan pengguna, seperti customer dapat mengakses dengan lebih mudah dan juga tanpa adanya seperti suatu permasalahan yang timbul. Yang ketiga adalah mempermudah pemeliharaan dan pembaruan dengan menggunakan kontainer yang memudahkan untuk melakukan pembaruan tanpa mengganggu pengguna. Jadi contohnya di sini seperti si penyedia dari website tersebut akan melakukan pembaruan ataupun penambahan fitur tanpa mengganggu customer yang sedang mengakses dari website tersebut. Untuk bentuknya sendiri, yang pertama bagi customer yaitu aplikasi atau situs yang lebih stabil. Situs yang stabil dan responsif akan membuat pengalaman pengguna menjadi lebih memuaskan. Yang kedua yaitu downtime minim, akan memudahkan dalam pembaruan dan perbaikan tanpa harus menghentikan seluruh sistem, sehingga customer tidak akan terganggu dengan adanya pembaruan tersebut. Yang kedua yaitu bagi penyedia jasa, development menjadi lebih cepat dan mudah. Docker mengemas aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam kontainer, sehingga pengiriman dan instalasi di server lebih cepat dan minimnya kesalahan dalam konfigurasi. Yang kedua ada efisiensi waktu dan biaya. Proses yang lebih cepat maka akan mengurangi waktu dalam pengerjaannya, sehingga biaya yang dikeluarkan pun juga lebih rendah. Untuk keunggulannya sendiri, yang pertama yaitu isolasi lingkungan. Setiap layanan dapat berjalan dalam kontainer secara terpisah, sehingga tidak saling mempengaruhi antara kontainer satu dengan yang lainnya. Yang kedua, portabilitas kontainer. Kontainer dapat dengan mudah dipindahkan antara berbagai sistem tanpa perlu khawatir tentang perbedaan lingkungannya. Yang ketiga ada efisiensi. Docker menggunakan sistem yang lebih sedikit dibandingkan dengan mesin virtual. Berikut ada penjadwalan proyek yang akan kami laksanakan di pekan tidak singkat untuk
Selanjutnya kami sedang merancang dan juga sedang melakukan mencari referensi dari untuk konfigurasi dari kegiatan selanjutnya. Itu contohnya sendiri hampir sama kami berdua, karena kami berdua melaksanakan proyek ini secara bersama-sama dan juga secara seimbang untuk pengerjaannya sendiri. Untuk rencana anggaran biaya juga sudah terdapat pada slide berikut. Untuk cara kerja sendiri, yang pertama di sebelah kiri terdapat website. Pada website ini kami menggunakan project e-commerce yang kami buat, dan untuk selanjutnya kami membuat Dockerfile. Nah, Dockerfile ini isinya adalah file teks yang dapat mengkonfigurasi untuk membangun image Docker. Nah, di dalam Dockerfile ini terdapat base image. Nah, base image ini contohnya adalah image Ubuntu maupun image dari web server tersebut. Nah, contoh dari web server tersebut adalah Apache yang sudah kami pelajari. Nah, terus selanjutnya terdapat dependensi dan yang terdapat di Dockerfile. Contohnya seperti instalasi paket yang dibutuhkan dari web server tersebut. Terus selanjutnya adalah konfigurasi. Konfigurasi ini adalah kami mengkonfigurasi aplikasi web server seperti database yang dibutuhkan maupun keperluan yang dibutuhkan dari web server tersebut. Nah, terus selanjutnya kami membuat Docker image. Docker image ini adalah membuat image yang isinya semua dependensinya dan konfigurasinya yang membutuhkan aplikasi untuk berjalan. Nah, Docker image ini sifatnya adalah tidak dapat diubah, sehingga bisa membuat kontainer dari image tersebut. Untuk selanjutnya terdapat Docker container. Docker container ini adalah instansi dari Docker image yang berjalan. Nah, di dalam Docker container tersebut terdapat aplikasi web yang akan berjalan pada web server yang sudah dikonfigurasi. Contohnya seperti Apache pada Dockerfile. Nah, di dalam Docker container ini kami menggunakan sistem operasi Ubuntu versi 24.4. Baik, di sini kami sudah melakukan instalasi dari Docker dan juga kami saat ini sedang mencari referensi terkait konfigurasi dari penyediaan Docker container maupun Docker image dan juga Docker file tersebut. Dan sekian presentasi dan pemaparan yang sudah kami sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu guru penguji apakah ada pertanyaan? Apa mungkin dari kata-kata? Saya dulu. Ini saya hanya ini. Yang pertama ada sekarang pemrograman PHP. Jika juga pernah saya sampaikan. Nah, untuk mempraktekkan Docker ini, cara pengujiannya, coba Anda bikin program yang nggak usah komplek-komplek lah, kayak jahitan apa? Judulnya jahitan. Pakai aplikasi itu aja. Ngisi apa? Input aja, input data. Tapi yang digunakan PHP-nya itu versi yang sangat lama, misalkan versi 4 atau versi 5. Itu kan pasti nanti akan menggunakan web server yang versinya lama juga. Nah, kemudian, di situ peran Docker itu. Peran Docker itu bisa nggak kira-kira aplikasi input data, form input itu yang menggunakan versi lama bisa nggak bekerja di web server versi yang baru. Nah, di situ peran Docker itu. Nah, bagaimana cara Anda mengintegrasikan itu ya Bang Dok? Jadi biar bisa membuktikan bahwa aplikasi lama ini bisa berjalan di web server yang versi
dengan kode yang mungkin agak berbeda sedikit ya. Kemudian Anda bisa logger, setelah itu coba bungkus istilahnya gitu ya. Anda bungkus aplikasi yang berbasis lama yang versi lama itu Anda upload ke versi yang baru menggunakan. Nah, kira-kira berhasil nggak? Kalau maunya berhasil, berarti program Anda ini dikatakan berhasil. Itu aja. Tapi yang penting tadi harus paham bacaan program Anda. ATM dan juga. Kalau namanya dari cara seperti tadi Anda belum berhasil, ya mungkin di settingan dokternya ya. Wah, kalau awalnya itu berhasil berarti judul Anda ini sudah seperti mungkin itu aja sih. Memang ada apa ya? Ini agak tricky, makanya usaha mulai dari plus pada nomor ya. Oke, itu aja.
Sekian presentasi dari kami, hasil pemaparan dari nomor 9. Apabila ada kesalahan